Selamat pagi Dewan Juri Tarkoma. Saya selaku pembicara tim pemerintah dengan bangga mendukung mosi perdebatan kali ini, yaitu kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam seperti halnya mixed martial arts. Sebelum itu, kita mengetahui bahwa dunia termasuk Indonesia mengalami krisis penting terhadap kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Kemudian krisis ini diperburuk dengan dua keadaan status quo. Yang pertama adalah minoritasnya kaum feminis dan yang kedua adalah kurangnya upaya untuk mensetarakan gender. Selain itu juga kondisi status quo juga diperburuk dengan adanya olahraga baku hantam seperti yang mixed martial arts atau seni bela diri campuran. Sebelum masuki ranah argumentasi saya, pertama saya akan menyatakan dua definisi. Yang pertama adalah definisi dari kaum feminis. Kaum feminis adalah gerakan sosial yang memperjuangkan emansipasi wanita, hak wanita ataupun kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Selain itu juga definisi yang kedua adalah mixed martial arts atau dalam hal ini contoh dari olahraga baku hantam. Mixed martial arts adalah seni bela diri campuran yang menggabungkan antara tendangan, hantaman, dan lain sebagainya. Kemudian memasuki dua hal kenapa saya menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa perempuan terpaksa harus mengikuti tren laki-laki untuk mendapatkan pengakuannya di mata masyarakat. Dengan adanya paksaan mengikuti tren tersebut, maka hal ini sama saja dengan diskriminasi gender terhadap perempuan yang menyatakan bahwa perempuan itu lemah dan harus diperkuat dengan mengikuti olahraga baku hantam tersebut. Kemudian yang kedua adalah minimnya pengakuan terhadap wanita, sehingga dengan mixed martial arts perempuan akan mendapatkan pengakuan tersebut. Dengan adanya mindset seperti itulah perempuan akan buruk dalam mengikuti pertandingan fisik tersebut. Kemudian memasuki ranah argumentasi saya. Yang pertama ada beberapa pertanyaan mengenai mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, kenapa kita membutuhkan mosi ini? Dan kedua, kenapa mosi ini baik untuk dijalankan? Dan yang ketiga adalah worst scenario kami. Memasuki ranah argumentasi yang pertama adalah kenapa kita membutuhkan mosi perdebatan kali ini. Seperti kita ketahui, kaum feminis dengan adanya penyesalan keterlibatan perempuan olahraga baku hantam dan penguatan kaum feminis, maka kaum feminis tersebut tidak akan dikucilkan hanya karena mereka tidak bisa menjadi sekuat laki-laki. Oleh karena itu mosi ini sangat krusial dan perlu dipakai oleh pemerintah sebagai urgensi. Kemudian yang kedua adalah status quo saat ini sedang bermasalah. Dengan adanya status quo yang bermasalah, pemerintah perlu menerapkan adanya tindakan progresif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga dengan adanya larangan bahwa olahraga yang dapat mencederai fisik wanita harus dihentikan dan harus dilarang oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah perempuan akan mendapatkan kesempatan yang sama seperti halnya laki-laki. Mengapa saya berkata demikian? Karena saat ini perempuan sangat sulit mendapatkan kesempatan seperti yang didapatkan oleh individu laki-laki. Saya contohkan seperti dalam halnya berpolitik, dunia politik. Nah, ini dunia politik didominasi oleh laki-laki sehingga perempuan sulit untuk memasuki dunia tersebut. Oleh karena itu dengan adanya penguatan kaum feminis dan menyelesaikan keterlibatan perempuan dalam kegiatan fisik laki-laki, maka perempuan dapat mendapatkan kesempatan yang sama. Memasuki ranah argumentasi saya yang kedua, yaitu adalah kenapa ini baik dilakukan. Yang pertama, kesetaraan gender sesuai dengan SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Prioritas kita yang kelima yaitu adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan prioritas kita sebagai negara berkembang dalam mengupayakan pembangunan berkelanjutan dan dalam hal ini adalah prioritas kelima. Oleh karena itu, dengan adanya mosi yang menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam mampu mewujudkan kesetaraan gender tersebut. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan pengakuan di mata dunia. Dengan adanya pengakuan di mata dunia dan menghilangkan mindset bahwa perempuan itu lemah, jadi perempuan itu sebenarnya di dunia nyata bahwa perempuan itu sudah kuat dan berkualitas layaknya laki-laki tanpa harus mengikuti olahraga fisik atau olahraga baku hantam seperti halnya mixed martial arts. Kemudian untuk worst scenario kami adalah jika proposal ini tidak dijalankan dengan baik atau tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah, maka kaum feminis juga akan mendapatkan tempatnya di masyarakat dan tidak ada lagi diskriminasi gender seperti halnya terjadi di status quo sekarang. Oleh karena itu perempuan juga akan
baik-baik saja dengan ketidakpedulian dan ketidakadilan masyarakat, karena kita sudah menguatkan adanya keberadaan kaum feminisme dan melarang adanya keterlibatan perempuan dalam mengikuti olahraga fisik. Selanjutnya, kenapa proposal kami lebih baik? Proposal kami lebih baik untuk dijalankan karena seperti halnya perempuan akan mendapatkan pengakuannya, kemudian perempuan akan mendapatkan kesempatan yang sama, dan perempuan akan mendapat hal-hal baik lainnya seperti mindset bahwa perempuan dikatakan lemah. Oleh karena itu, ada beberapa kesimpulan dari argumentasi saya. Yang pertama, kita sangat membutuhkan mosi ini sebagai tindakan progresif pemerintah terhadap diskriminasi gender, terutama kaum feminis. Kemudian yang kedua, proposal ini baik untuk dijalankan karena kita sebagai pemerintah harus memperhatikan kaum feminis yang menyesalkan bahwa keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam sangatlah tidak rasional jika tetap dijalankan. Kemudian juga saya selaku tim pemerintah ingin menegaskan atau ingin meng-highlight bahwa kita sangat penting untuk memprioritaskan kesetaraan gender perempuan dan laki-laki, sehingga dengan adanya upaya-upaya tersebut pemerintah dapat mewujudkan prioritas kelima dari SDGs pembangunan dan juga mengadakan adanya kesetaraan gender tersebut. Seperti itu. Kemudian juga saya juga sebagai tim pemerintah dengan bangga mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuan juri terhormat.